Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah pemrograman visual, ya, yaitu terkait pengantar dari pemrograman Visual Basic atau Visual Studio. Konsep pemrograman, ya. Program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Program ditulis dalam suatu bahasa yang disebut dengan bahasa pemrograman atau programming language. Contoh bahasa pemrograman adalah C, C++, Java, Pascal, Delphi, Basic, Visual Basic, PHP, dan lain-lain. Orang yang membuat program biasa disebut pemrogram atau programmer. Adapun aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan program dinamakan pemrograman atau programming. Pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Metode pemrograman visual dikembangkan pada tahun 1991. Dengan pemrograman visual, tampilan interface dapat langsung dibuat secara klik drag drop, ya, dan langsung dapat dilihat tampilannya sesuai apa adanya. Pemrograman visual memiliki alur kerja atau workflow yang agak berbeda dengan pemrograman non-visual. Ya. Berikut ini alur kerja dari pemrograman visual. Pertama, merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai atau user interface design. Yang kedua, membuat kode-kode program atau coding. Kemudian yang ketiga, mengkompilasi kode-kode program atau compiling. Yang keempat, menguji program hasil kompilasi atau melakukan testing. Untuk alur kerja pemrograman non-visual, poin pertama yaitu poin merancang dan menyusun antarmuka tidak ada. Jadi, perancangan antarmuka pada pemrograman non-visual dilakukan pada proses coding. Istilah-istilah umum yang digunakan pada pemrograman visual antara lain. Pertama, form. Form adalah elemen pembentuk window dan sebagai antarmuka untuk user. Form berisi komponen-komponen yang dirancang dan disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh user sesuai dengan fungsinya. Kedua, komponen atau kontrol. Komponen atau kontrol adalah elemen-elemen yang diletakkan di dalam form dan memiliki fungsi tertentu yang disusun untuk membentuk sebuah antarmuka user. Ketiga, properties. Properties adalah data-data yang dimiliki oleh form atau komponen. Properti disebut juga dengan atribut. Kemudian yang keempat, event. Event adalah suatu kejadian pada form atau komponen yang muncul karena ada aktivitas pada objek yang bersangkutan. Yang kelima, event handler. Event handler adalah subrutin atau prosedur yang berisi perintah-perintah khusus untuk menangani suatu event yang muncul pada suatu form atau komponen. Dan yang keenam, event driven. Event driven adalah paradigma di mana pada suatu program aplikasi yang sedang dieksekusi, suatu proses akan dijalankan jika terjadi suatu event pada suatu objek, apakah itu form atau komponen. Selain itu, program yang sedang dieksekusi tersebut tidak melakukan apa-apa atau disebut dengan istilah idle. Salah satu contoh pemrograman visual adalah Visual Basic. Microsoft Visual Basic yang sering disingkat dengan VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau IDE visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows menggunakan model pemrograman.
visualbasic.net ya, atau .net adalah salah satu dari kumpulan tools pemrograman yang terdapat pada paket Visual Studio. Pada Visual Studio terdapat beberapa tools pemrograman lain seperti Visual C++, Visual C#, dan Visual F#. Lingkungan pengembangan dari visualbasic.net disebut juga dengan .NET Framework. Framework ini menangani bagaimana .NET Programming membangun tipe intrinsik, kelas, dan antarmuka. Nah, Visual Basic merupakan program event-driven, artinya program menunggu pengguna melakukan sesuatu atau event seperti klik pada icon, ya, dan kemudian program akan merespon, yaitu driven, ya, karena penggunaannya mudah. Visual Basic memungkinkan programmer pemula untuk menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis Windows yang menarik. Nah, baik, inilah penjelasan awal terkait pengantar dari pemrograman visual, yaitu pemrograman Visual Basic. Adapun cara mengakses pemrograman Visual Basic, ya, kita akan tunjukkan, ya. Pertama, kalian harus menginstal terlebih dahulu, ya, bahasa pemrograman Visual Basic tersebut, ya, atau Visual Studio, ya. Baik, untuk mengakses, ya, pemrograman Visual Basic, maka kita dapat lakukan dengan klik Start Windows, ya. Kemudian cari program, ya, folder Microsoft Visual Studio 2008 kalau kalian menggunakan Microsoft Visual Studio 2008, ya. Boleh juga kalian menggunakan Microsoft Visual Studio 2010, ya, 2013, 2015 ataupun 2017, ya. Baik, di sini saya gunakan Microsoft Visual Studio 2008, ya. Maka klik pada folder Microsoft Visual Studio 2008. Kemudian di dalamnya akan terdapat file dengan nama Microsoft Visual Studio 2008, ya, dengan icon, ya, Visual Studio seperti ini, ya. Oke, maka tinggal klik saja untuk mengaksesnya. Oke, atau bisa juga dengan cara kedua, ya. Pada Windows 10 biasanya di sini ada bagian pencarian, ya, yaitu pada bagian pencarian, ya, di samping Start Windows, ya. Tinggal kita ketikkan kata kunci Visual Studio, ya. Nah, maka langsung akan ditunjukkan Microsoft Visual Studio di dalamnya, ya. Jika ingin membukanya, tinggal kita klik saja, ya, Microsoft Visual Studio tersebut, maka nanti akan terbuka, ya, tampilan dari Microsoft Visual Studio. Nah, adapun tampilan dari Microsoft Visual Studio, ya, tampilan awal atau tampilan pembuka adalah seperti ini, ya. Nah, di dalam Microsoft Visual Studio, ya, ketika kita akan membangun sebuah project, maka kita harus tentukan dulu project, ya, yaitu nama project yang akan kita bangun, ya. Baik, untuk membuat project baru, ya, di dalam Microsoft Visual Studio, yaitu project Visual Basic, maka kita bisa mengklik menu file, ya. Ya, ada dua cara. Cara pertama adalah melalui menu, yaitu klik menu file, kemudian pilih new, ya, kemudian tinggal kita pilih project, ya, itu untuk membuat project baru dengan memanfaatkan menu file. Atau dengan cara yang kedua, ya, yaitu dengan menggunakan toolbar, ya, atau icon yang ada di bawah menu, ya. Tepatnya di bawah menu file, ya, di situ ada icon dengan keterangan new project, ya. Maka klik saja icon tersebut, ya, untuk pembuatan project baru. Nah, jika sudah kita klik, maka tampilan awal untuk pembuatan project baru adalah seperti ini, ya. Baik, di sini ada pilihan-pilihan, baik, di sini ada pilihan-pilihan. Pertama, project types, ya, yaitu terisi Visual Basic, ya. Kemudian ada Visual C Sharp,
ya. Kemudian ada Visual C++, kemudian ada other project types, ya. Kemudian di bagian templates, ya, jika kita memilih Visual Basic, ya, karena pembelajaran kita nantinya pada pemrograman visual adalah bahasa pemrograman Visual Basic, maka di bagian templates di situ sudah akan terpilih Windows Form, ya. Nah, pilihan inilah yang akan kita pilih, ya. Untuk bagian lain tidak akan saya jelaskan, ya, karena kita akan fokus pada pembuatan Windows Form di dalam Visual Basic, ya. Jadi pilihannya pastikan project types-nya Visual Basic, kemudian bagian template-nya adalah Windows Form Application. Nah, selanjutnya yang perlu diubah adalah pada name, ya, yaitu nama project yang akan kita bangun, ya. Nah, nama project sesuaikan dengan project apa yang akan dibangun, ya. Apakah project sistem informasi, ya, atau pembuatan project lain, ya. Kemudian bagian location, ya. Nah, untuk bagian location, ya, default ataupun, ya, penyimpanan standar, ya, Visual Studio itu ada di dokumen, ya. Kemudian terdapat folder Visual Studio 2008 dan kemudian terdapat di dalam folder project, ya. Ini adalah lokasi default penyimpanan, ya. Nah, jika pada tampilan Microsoft Visual Studio kalian location ini tidak muncul, ya, yang muncul hanya name, maka location penyimpanan itu akan otomatis tersimpan di sini, ya, yaitu di dokumen, ya, di C, ya, di C, kemudian di dokumen, kemudian Visual Studio 2008 dan di folder project. Oke. Nanti kita akan tunjukkan, ya, penyimpanannya di mana nantinya. Oke, jika sudah jika name tadi sudah diubah, kemudian locationnya, ya, kalau ingin diubah, jika muncul maka silakan diubah, tapi jika tidak muncul maka akan tersimpan otomatis di sini tadi, ya, di C, dokumen Visual Studio 2008 dan project. Kemudian langsung klik OK saja, ya. Nah, setelah kita klik OK, maka kita akan diarahkan, ya, pada antarmuka dari project yang kita bangun, ya, yaitu dengan nama Windows Application 1, ya. Baik. Adapun lingkup dari antarmuka project yang kita bangun di dalam Visual Studio pada tampilan desain, ya. Di sini ada 4 lingkup yang saling terkait, ya, atau yang saling berhubungan, yaitu lingkup pertama, ya. Pertama adalah form, ya, atau Windows Form, ya. Nah, form ini adalah lembar kerja atau antarmuka, ya, untuk mendesain program yang akan kita bangun, ya, ataupun untuk menginputkan objek-objek pemrograman yang berasal dari toolbox, ya. Jadi form ini adalah tempat mendesain projectnya, ya, atau tempat menginputkan objek-objek pemrograman, ya. Nah, itu adalah lingkup yang pertama, ya. Kemudian masuk ke lingkup yang kedua, yaitu toolbox, ya. Toolbox adalah bagian yang berisi objek-objek pemrograman yang nantinya kita akan inputkan ke dalam form, ya. Jadi objek-objek yang ada di dalam toolbox inilah yang akan digunakan, ya, untuk mendesain atau untuk desain program, ya, yang akan diinputkan ke dalam form, ya. Nah, itu disebut dengan lingkup toolbox, ya. Nah, selanjutnya lingkup yang ketiga, ya, di sisi kanan yaitu Solution Explorer, ya. Nah, Solution Explorer adalah bagian yang berisi nama dan juga file-file project yang kita bangun, ya. Pertama, nama project, ya, akan tertera di sini, ya, karena tadi tidak saya ubah maka otomatis, ya, nama projectnya adalah Windows Application, ya, Windows Application 1, ya. Kemudian di dalam Solution Explorer terdapat file-file dari project kita, ya, yaitu form, ya. Di sini masih tercipta satu form, ya. Kita juga bisa tambahkan nanti, ya, form kedua, ya. Nah, untuk menambahkan form kedua tersebut, ya, misalnya kita akan menambahkan form, maka pilih menu project, ya, klik menu project, kemudian pilih add Windows Form, ya, ini untuk menambahkan form di dalam project tersebut, ya. Oke.
Nah, selanjutnya untuk namanya tidak saya ubah, saya langsung klik tombol add saja, ya. Baik, selanjutnya maka di dalam Solution Explorer, ya, di sini sudah akan terdapat dua buah form, ya. Akan terdapat dua buah form, ya. Kita akan aktif di form yang kedua nantinya. Oke, jadi di sini terdapat dua buah form, ya. Ini adalah bagian Solution Explorer, ya, berisi file-file project, ya. Apakah nama projectnya, kemudian nama-nama form, ya, dan juga nama-nama modul jika kita menggunakan modul di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian lingkup yang keempat yaitu properties, ya. Properties adalah bagian untuk mengatur atribut-atribut dari objek yang kita gunakan atau yang kita inputkan ke dalam form, ya. Objek apapun itu bisa kita atur atributnya melalui lingkup properties ini, ya. Baik, contohnya di sini ya saya kembalikan ke form 1, ya. Ya. Contohnya saya akan ketik atau saya akan inputkan sebuah button, ya. Baik, di sini ada button 1, maka ya button 1 ya atributnya bisa kita atur melalui properties, ya, yang ada di sisi kanan, ya. Ya, pada button 1, misalnya teksnya, ya. Teks di button 1 ini adalah button 1, bisa kita ubah ya properti teksnya, contohnya menjadi simpan, ya. Kemudian saya enter, maka otomatis ya button yang ada di dalam form teksnya juga akan berubah, ya. Nah, itulah fungsi properties, ya, untuk mengatur atribut dari objek pemrograman yang kita bangun, ya. Nah, ini adalah lingkup dari tampilan desain, ya, untuk antarmuka atau lembar kerja dari Microsoft Visual Basic, ya. Nah, adapun ya antarmuka yang lain adalah pada tampilan kode editor atau kode project, ya. Nah, untuk menampilkan kode editor atau kode project, ya, kita bisa menggunakan cara double klik pada objek, ya. Apakah itu objek button yang sudah saya inputkan, ya, atau objek form, ya, yaitu formnya, ya. Baik, saya contohkan dengan double klik, ya, button simpan ini, ya, atau tombol simpan, ya. Nah, jika kita lakukan double klik, maka kita akan diarahkan pada kode editor atau kode project, ya, yaitu antarmuka untuk penginputan kode-kode program atau proses coding, ya. Baik. Nah, pada bagian kode editor di sini ada 3 bagian yang perlu harus kalian cek, ya, atau harus dicek atau harus disesuaikan, yaitu pertama ya bagian objek, ya, ini ya yang tertera button 1, ya. Nah, ini adalah bagian objek atau nama objek, ya. Pastikan memang kita akan menginputkan kode program pada objek yang benar atau objek yang sesuai, ya. Jadi pastikan objeknya itu benar-benar objek tersebut, ya. Kalau kita ingin menyisipkan perintah pada button, maka pastikan ya pada bagian ini ya tertulis button atau nama buttonnya, ya. Oke. Kemudian ya ini bagian yang pertama, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah ya yang tertulis klik, ya. Nah, ini disebut dengan event, ya. Event yaitu kejadian, ya, kejadian yang kita inginkan, ya. Coding program atau perintah program tersebut akan dieksekusi, ya. Contohnya di sini klik, ya. Maka ya dengan keterangan klik tersebut, ya, dengan event klik tersebut, ya, ketika kita inputkan ya perintah ya pada button underscore klik, ya, button 1 dengan event klik, maka perintah ya yang kita ketikkan ya akan dieksekusi hanya ketika atau pada saat button tersebut diklik, ya, pada saat button tersebut diklik, ya. Jika button tidak diklik, maka perintah tersebut tidak akan diproses, ya, atau tidak akan dieksekusi, ya. Contohnya, ya, perintah yang akan saya inputkan adalah perintah untuk menutup, contohnya, ya, yaitu perintah close, ya.
Baik, perintah close ya. Jadi pada button 1 ya, ini nama objeknya ya. Karena tidak saya ubah maka otomatis button 1 ya. Kemudian pada event klik ya atau saat diklik maka akan dijalankan perintah close ya. Baik. Untuk mengetahui ya atau menguji ya kode program yang sudah diinputkan, maka kita bisa lakukan atau bisa dilakukan dengan cara eksekusi program atau pilih start debugging ya. Nah, untuk start debugging atau eksekusi program atau run program ya bisa dilakukan dengan pertama menggunakan menu ya, yaitu menu debug ya. Di situ ada pilihan ya atau di menu debug ada pilihan start debugging ya. Nah, ini adalah untuk menjalankan program atau mengeksekusi program ya. Ini juga bisa menggunakan tombol shortcut yaitu tombol F5 ya. Jadi untuk menjalankannya juga bisa tinggal kalian klik tombol F5 pada tombol keyboard kalian ya. Itu melalui menu ataupun melalui shortcut tombol keyboard ya. Bisa juga melalui toolbar yaitu cari icon ya di samping kata debug ya, yaitu icon dengan tanda panah kanan ini ya berwarna hijau biasanya, yaitu dengan keterangan start debugging ya. Maka klik saja icon tersebut maka program akan dijalankan nantinya ya. Baik, saya contohkan, saya akan jalankan atau eksekusi program. Nah, selanjutnya ya ketika program dieksekusi maka ya form akan ditampilkan nantinya ya, yaitu form pertama biasanya yang akan ditampilkan ya sesuai dengan pilihan nanti ya, pilihan pada pengaturan ya. Oke. Nah, setelah form ya ditampilkan maka pada tombol simpan ya, button simpan ya tadi ya, pada event klik sudah saya sisipkan perintah yaitu close ya. Maka button simpan ini akan berfungsi ya, atau tombol simpan ini akan berfungsi ya setelah program dieksekusi ya. Fungsinya adalah ketika saya klik ya. Jadi ketika saya klik maka perintah close tersebut akan diproses ya, sehingga program akan ditutup atau form akan dikeluarkan ya. Oke. Nah, itulah bagian-bagian dari lembar kerja atau antarmuka Microsoft Visual Studio atau Visual Basic ya. Baik, untuk penjelasan pengantar ya dari Microsoft Visual Basic atau pemrograman visual, hanya ini yang bisa saya jelaskan ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.